Seorang ahli gizi kayak sampean ini, kalau masak itu memperhitungkan pergiziannya enggak sih? Waduh, jujur Atau sih tetap mas, ya? saya manusia biasa. Oh gitu ya. Hal gitu juga manusia. Pada dasarnya semua manusia butuh makan. Selamat datang di Semapot. Sejatinya mangan atau podcastan mbak ini mbak sebenarnya. Kali ini kita akan membahas soal apa ya? Makan itu tidak ada tidak ada apa ya namanya? Kalau makan pasti kita butuh gizi lah ini. Kita kedatangan tamu yaitu Mbak Laras sebagai akademisi dan ahli gizi, betul? Betul banget mas. Halo Mbak. Halo. Bagi yang belum tahu Mbak Laras ini adalah yaitu dah akademisi dan ahli gizi begitu ya. Ibu rumah tangga juga ya. Ya. Begitu ya. Mbak Laras. Dulu kuliah di mana Mbak? Kita awal-awalnya basic-basic aja. Jadi kita membahas Mbak Larasnya. Dulu emang kuliahnya di ahli gizi gitu ya. Ahli gizi ya? Dari awal, dari S1 aku ahli gizi, alumni UB. Terus lanjut lagi aku di Undip, S2 Undip. Susah nggak sih Mbak kuliah di ahli gizi? Kenapa begitu loh? Apa dulu itu gizi ini enak nih kayak gitu-gitu? Bukan susah sih mas, sebenarnya lebih ke apa ya? Seru ya kali ya. Atau terjerumus seru. dulu? Terjerumus bisa jadi. Bisa jadi ya. Enggak. Tapi memang ini sih seru. Jadi dulu tuh aku ngelihat bahwa nanti ahli gizi itu bisa diajarin masak. Oh gitu. Dulu basicnya berarti belum bisa masak. Belum bisa masak. Okay. Terus aku pengen kan, kata mama, kamu tuh cewek nggak bisa masak. Oh ya udah. Yuk kita deh lihat kesehatan yang dia hubungannya sama masak-memasak. Okay. Apa ya gitu kan. Terus aku cari, ternyata ada gizi, ilmu gizi. Oke deh. Gitu. Kayaknya bagus nih. Terus coba deh masuk. Gitu. Alhamdulillah ya? Masuk. Dan setelah S1 S2 ditempuh, sebagai saya yang anak awam, anak kosan ini berhak bertanya bahwasanya gizi itu apa sih Mbak? Waduh. Soalnya kita makan tuh ya makan, enggak bergizi nih. Ada nih gizinya sedikit kayak gitu-gitu. Emang lu siapa kayak gitu kan? Saya enggak tahu. Pokoknya makan aja kayak gitu ya. Makan enak Sebenarnya gizi itu apa Mbak? Oke, jadi dasar banget ya ini ya. Iya dong. Gizi itu pelajaran S1 ya? S1. Lupa aku Lupa ya. Jadi gizi itu kan awalnya itu malah dia dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Giza, gizi gitu. Betul. Nah, giza. itu artinya makanan. Jadi sebenarnya emang makanan ya? Iya, makanan. Tapi kemudian kita di ilmu gizi akhirnya kita belajar makanan dan di dalam makanan itu ada zat gizi yang terkandung di suatu makanan. Kayak gitu. Berarti emang ayo kita gizi gitu, berarti ayo kita makan gitu, enggak apa-apa ya sebenarnya. Boleh sih. Boleh ya? Bisa ya kayak. Tapi kan orang Malang kan enggak ngerti begitu, ya. Enggak dapet. Jadinya ayo kita makan gitu aja. Oke. Nakam ya, Mas. Iya. Terus idealnya, Mbak, kalau gizi di dalam tubuh kita itu gimana? Cara menentukan gizi yang ideal di dalam tubuh gitu. Jadi untuk menentukan tuh kita harus tahu dulu kita tuh tubuh kita komposisinya seperti apa sih gitu kan. Komposisinya gimana tuh? Jadi contohnya kalau misalkan kita pengen tahu gizi kita kebutuhannya berapa, kita bisa pakai kita tahu kalorinya berapa sih kebutuhan kita. Gitu. Itu dipengaruhi oleh
berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang pengen tahu gizinya kebutuhannya seberapa, bisa cari install ini ya, beberapa aplikasi udah banyak sih sekarang. Untuk bisa tahu, tinggal masukin aja berat badan berapa, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan jenis kelamin, terus sama ini apa? Alamat kegiatan lengkap gitu enggak? Iya, enggak boleh. ya? Boleh ya? Itu. Kegiatan. Jadi itu misalnya nanti kegiatannya apa sih? Duduk toh, apa tiduran aja, atau rebahan aja? Gitu. Tapi gizi itu emang diperolehnya cuma di makanan, Mbak? Atau dimanapun bisa? Maksudnya apa ya? Kalau kita olahraga gitu, kita dapat gizi enggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Lebih ke konsumsi ya? Ke makanan sih, semuanya ada di makanan. Oh iya sih, namanya juga gizi ya? Ini ada. Ini ada ya? Ada mineralnya. Kalau saya baca kan apa di dalam tubuh itu airnya lebih banyak daripada apa ya? Komposisi yang lain, jadi ada lemak, otot, ada cairan, darah. Darah itu juga ada cairan. Berarti yang lebih banyak emang air ya. Gitu. Menarik. Jadi sebagai apa ya, Mbak? Sebagai anak kosan di Malang ini kan emang sulit banget kalau makan ya seadanya. Kalaupun itu gorengan semuanya ya dimakan kayak gitu. Tapi kan kita tidak tahu kan gizinya ada atau enggak. Kita bahas gizi sama nutrisi. Nutrisi sama gizi sama ya, Mbak ya? Sama sih, pada dasarnya sama, cuma beda penyebutan istilah aja. Gitu ya. Jadi mungkin nutrisi itu bahasa Indonesianya dari nutrition. Oke. Nutrition. Kalau gizi, nggak ada ya. Nutrition. Begitu. Kalau gizian, bukan. Kalau gizi memang di dunia kesehatan kita biasanya nyebutnya gizi. Untuk itu gizi, zat gizi. Gizinya tapi, seperti apa gitu. Apa ya? Kok dari Arab itu kenapa, Mbak? Waduh, kenapa ya? Saya tanya saya dulu ya deh. Enggak tahu ya. Iya kok mungkin karena Ibnu Sina itu. Iya benar. Kan dunia kesehatan awalnya memang sebenarnya dari Arab tuh. Kedokteran. Ibnu Sina kan perkenalan dulu kedokteran. Jadi mungkin semakin berkembang di sana akhirnya ya menyebarlah itu ya. Jadi gizian itu. Gizi itu. Jadi ideal apa gizi dalam tubuh itu emang kita harus tahu tubuh kita dulu gitu ya, Mbak ya. Kalau sampean melihat seseorang gitu kira-kira sampean udah tahu enggak? Ini kekurangan apa nih? Kekurangan cairan Aku kayaknya perlu kacamata itu loh, Mas, transparan itu James Bond gitu ya. Jadi nanti kalau aku pakai gini langsung lihat gitu kali ya. Langsung begini Ini gitu airnya ya. Gimana, kolesterolnya gimana, kayak keren gitu, Mas. Nanti harusnya ada nih kayak harus, gini. Jadi alat kedokteran harus ada tuh kayak gitu. Kayaknya gitu. Biar diagnosanya enggak usah ke dokter, jadi langsung gitu. Begini, tapi tetap bayar dong. Jangan enggak bayar. Begitu dong. kan? Iya dong. Berarti enggak bisa, Mbak ya? Nggak bisa. Harus gimana? Harus konsul begitu. Harus konsul, harus cerita, dan itu harus detail kalau aku. Oh gitu. Soalnya kalau saya cuma ngomong, Mbak, aku makanku cuma 2 kali aja. Nggak bisa. 2 kali. Terus apa? Nggak ngerti. Tapi aku harus tahu 2 kali itu isinya apa. Misalkan sayurnya isinya apa? Nasi seberapa nih? Terus sayurnya seberapa makannya, sayurnya apa yang suka, yang nggak suka apa. Itu kalau misalnya konsultasi itu panjang, Mas. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya, Mbak hitungin dietku, ya aku nggak bisa saat itu juga. Aku harus. Mumpung sama di sini aku konsul aja. Gitu. Boleh. Kan free gitu kan. boleh untuk Mat Anas. Khusus ya. Jangan dong. Gitu ya, Mbak ya. Berarti harus konsultasi dulu. Harus konsultasi. Gitu. Olahraga pun kayaknya harus harus tahu dulu makanannya apa gitu kan, Mbak ya. Bener enggak sih? Kalau kita mau apa nih? Mau olahraga misal. Aku sebagai makanku kayak gini, gorengannya banyak dan sebagainya. Nah, sampean bisa menyarankan olahraga apa gitu enggak sih sebenarnya kalau ahli gizi? Untuk saran memang kita bisa, tapi tidak bisa terlalu mendalam ya. Untuk misalkan
untuk gizi itu kan dia punya berbagai bidang ya Mas. Jadi ada gizi olahraga, ada gizi pangan, kayak gitu. Jadi kalau ketika kita ngobrolin itu kita dari awal udah tahu dulu konsennya. Yang mau konsulin mau kemana nih? Mau ke berat badan atau memang mau ke olahraganya, olahraga ke apa? Misalnya kayak atlet sepak bola gitu kan memang kita agak-agak beda gitu. Tapi makannya pun juga beda gitu ya. Ada pengaturannya pun beda. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk penurunan berat badan dan untuk olahraga kita untuk yang ini masih bisa gitu. Tuh. Sekarang kan banyak tuh Mbak yang sepeda-sepedaan begitu. Nah, itu ada tips and trick enggak? Makannya harus apa nih kalau buat orang sepedaan gitu? Orang sepedaan yang mau kayak gimana dulu Soalnya begini Mbak. Banyak orang-orang banyak teman-teman yang bersepeda itu pasti carinya emang makan kayak gitu. Jadi bersepeda tujuannya emang makan, tapi makannya ya pecel kayak gitu kan pagi sebenarnya. Itu baik enggak sih Mbak? Enggak apa-apa sebenarnya. Atau gimana? Pada dasarnya kalau misalnya kita habis olahraga tuh, kita harus misalkan nih, kita mau tujuan apa dulu nih? Kalau untuk penurunan berat badan atau mau penambahan berat badan, kita harus punya tujuan masing-masing dulu. Kondisinya apa? Kita bahas yang penurunan badan dulu deh. Penurunan berat Karena badan. saya agak gimana? Gendaut gitu kan. Sepedaan juga jarang kayak gitu-gitu. Tapi kemarin sepedaan sih. Jadi kita bahas diet dulu ya. Diet terus bersepeda begitu. Dengan gizi gitu kan. Cocok nih. Oke? Ayo. Jadi gimana? Jadi kalau untuk sepedaan terus menurunin berat badan. Jadi kalau misalnya kita sepedaan, kita kan olahraga ya di situ betul. Pada intinya. Nah, sebaiknya ketika kita sebelum olahraga kita nggak kita dalam kondisi puasa. Artinya kita tidak dalam kondisi perut kenyang. penuh. Iya, kayak gitu. Karena suduan biasanya. Iya, suduan. Suduan tahu suduan enggak Mbak sih? Iya, tahu dong. Jawa kayak gitu. Iya, kan di suduk-suduk gitu. Ya benar. Terus? Nah, terus kemudian ketika kita sudah selesai berolahraga, kalau untuk penurunan berat badan harusnya ada jeda tuh, jangan langsung makan. Gitu. Jadi jedanya 1 jam sampai 2 jam. Kenapa sih? Karena ketika kita berolahraga, kita kan mengeluarkan energi, membakar kalori ya, membakar kalori. Terus tubuh tuh bilang, kita bakar nih. Oh iya udah berkurang karbohidratnya. Karbohidratnya udah pergi nih. Terus bahkan kalau misalnya kita sampai pada titik yang lama juga, bisa jadi lemaknya juga kebakar gitu kan. Gitu. Nah, ketika itu tubuh itu ngomong ketika kita udah berhenti ya, udah kita berhenti, kita rest. Terus kemudian, aku butuh energi gitu. Nah, ketika ada makanan masuk, udah deh diserap semuanya. Makanan-makanan itu tadi. Akhirnya kalau untuk tujuannya penurunan berat badan kita nggak dapet. Nggak dapet. Jadi harusnya di jeda. Ada jeda dulu biar metabolisme itu udah kan olahraga banyak ya. Terus rasanya juga mau minta makan gitu kan. Betul. Kita rendahkan dulu, kita slow down dulu gitu, cooling down dulu gitu kan. Nah, baru kita kasih makan sesuai dengan kita. Jedanya itu berapa hari, Mbak? Seminggu Mas. Seminggu ya? Kan puasa dong beneran jatuhnya. Itu. Enggak ya, 1 jam atau 2 jam. 1 jam atau 2 jam. Kalau minum tapi boleh ya? Boleh, minum boleh. Atau makanan yang sifatnya itu kayak apa ya Mas? Dia kayak camilan gitu, dikit aja. Kayak beng-beng gitu-gitu enggak apa-apa kan? Boleh. Boleh sih. Sebut merek ya kita ya. Boleh sih, tapi baiknya itu ya karbohidratnya kompleks dan dia cepat keserap kayak pisang. Oh iya betul, pisang. Contohnya buah-buahan pisang, ya. buah-buahan itu aja sih. Kalau misalkan merek snack-snack kayak gitu kan dia tinggi kalori banget, tinggi gula gitu betul. Loh. Dan manis. Itu masih enggak menurut saya kurang tepat lah kalau misalnya itu. Tapi kalau saya pernah dengar dari teman-teman gitu kalau emang naik gunung ataupun bersepeda itu harus memakan yang manis-manis, bener enggak sih Mbak? Karena mungkin manis menambah itu ya, betul? Iya benar. Oh benar ya. Untuk energi memang kalau misalkan kita membutuhkan seperti itu, kita butuh energi. Energi kita yang paling cepat buat otak juga itu dari karbohidrat. Dari karbohidrat. Jadi kan kita biasanya ngomong karbohidrat manis-manis ya. Iya. Ya itu enggak apa-apa benar, tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita karbohidratnya kita
kayak dari pisang, dari yang sehat-sehat gitu ya. yang istilahnya tidak terlalu tinggi lah mas, tuh karbohidratnya berapa gitu. Jadi kalau emang butuh seimbang ya begitu. Jadi bersepeda lanjut, cuma harus makannya juga harus teratur, harus konsultasi dulu sih sama Mbak Laras gitu. Boleh. Ya. Buka praktek enggak sih Mbak? Enggak ya? Enggak boleh. Terus belum boleh. Oh belum boleh. Maksud saya kalau misalkan mau buka praktek kita harus sekolah profesi dulu. Oh gitu. Dietitian istilahnya kayak Dietitian. gitu. Oke. Jadi tapi selama ini gimana Mbak? Maksudnya kalau ada konsultasi gitu? Boleh itu nggak sih kan Instagram? Boleh. Iya. Jadi kalau misalkan mau konsultasi, saya ada rekom sih sebenarnya. Rekom? Apa Mbak? Buka ya mas langsung ya? Langsung dong. Ini biasanya online, kita ada di, saya ada di Bukalapak. Oh bukan. Bukan. Apa dong? Di Instagram platformnya Ask Your Dietitian. AX. ASK. Oh, oke. Jadi kalau pelafalan kan agak sulit. Ini Ask Your Dietitian. Ask Apa sih? Ask Your Dietitian. Bertanya. Ask Your Dietitian. Ini sampean bergabung di sini, Mbak? Iya, gitu. itu saya dan teman-teman saya. Jadi kita juga bisa menerima untuk konsultasi juga. Oh gitu. Konsultasinya ini lewat chat, lewat DM online. Oh gitu. Jadi di situ nanti bisa ini ya, chat teman-teman dulu ya? sih mas. Jadi di situ ada informasi mengenai gizi. Sponsor. Iya. Enggak apa-apa. Promo nih. Jadi di situ ada informasi mengenai gizi dan juga kalau mau konsultasi dan lain sebagainya bisa langsung hubungin JP di situ. Oh gitu. Tapi maksudnya online-nya itu nanti di Google Meeting gitu atau gimana? Iya bisa. Sistemnya? Kita bisa biasanya nawarin ke kliennya mau Okay. lewat WA atau mau WA telepon atau gimana gitu ya? Atau Zoom terserah. Tapi kalau mau Jadi ketemu enaknya langsung boleh, gak apa-apa. Kalau ketemu langsung kita masih belum mas. Oh masih belum. Untuk yang di Action ini masih ini. baru Mbak atau gimana? Oh enggak juga. Ini sepertinya sudah dari tahun berapa ya? 2019. Ini yang mendirikan sama ya? Sama bukan. teman. Jadi bukan. ini sama teman-teman saya di S1 angkatan gizi 2010. Itu jadi kita kayak buat gimana ya? Ayo, gimana nih? Jadi kita biar tetap satu, kita biar tetap masih connection gitu kan, masih connect sama teman-teman. Ayo kita bikin sesuatu gitu kan. Terus akhirnya kita bikin platform ini. Terus awalnya cuma masih informasi tentang mengenai gizi, tapi pada kemudian masa berlalu. Terus masa berlalu dan dari tahun ke berjalannya waktu kayak gitu. Ya itu. Akhirnya jadi kegiatan. Kita pengen kita berkembang lagi untuk melayani konsultasi gizi juga. Oke. Gitu. Dari beberapa aktivitas ini ada enggak sih Mbak yang bandel-bandel gitu? Orang-orang maksudnya kalaupun dikonsultasi pun tetap enggak jalan kayak gitu. Banyak mas. Banyak banget gitu ya. Tapi yang berhasil juga banyak sih. Iya, yang berhasil kan juga berhasil banyak. Ya seperti itu juga banyak. Karena kan diet itu kita tidak bisa karena disuruh tuh nggak bisa. Harus dari diri sendiri. Iya. Okay. Kalau kita ngomong, ayo kamu diet, ya udah dia akan diet tapi dia akan terpaksa. Tapi kalau misalkan kita ngomong dietnya apa sih gitu. Aku pengen lebih langsing misalkan atau apa ya. Dia pasti akan berusaha untuk melakukan itu. Tapi kalau misalkan disuruh udah nggak bisa pasti. Sekarang kita bahas tentang ini Mbak. Kalau tadi kan diet menurunkan berat badan. Sekarang ke pemberat badan. Menambah berat badan. Gitu. Gimana tuh tips and triknya? Kalau penambahan berat badan tetap harus gizi seimbang. Jadi makanannya harus sesuai dengan kebutuhan dia dan waktu makan pun juga harusnya disesuaikan. Maksudnya kalau kami biasanya 3 kali sehari ya pada umumnya. Tapi kita lihat dulu nih mereka kebiasaannya seperti apa. Dan dibantu juga bisa dengan olahraga. Nah, bedanya adalah kalau misalkan untuk peningkatan berat badan habis olahraga kita langsung makan nggak apa-apa. Oh gitu.
Nah, jadi ketika tubuh itu sedang membutuhkan makanan, butuh sedangkan gizi, kita langsung kasih makan. Nah, dia langsung keserap dan bisa membentuk zat gizinya bisa masuk dengan baik gitu loh istilahnya. Terus yang paling dibutuhin untuk memberat badan itu apa, Mbak? Maksudnya dari karbohidrat, dari bla 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 dan sebagainya itu? Sebenarnya untuk yang paling dibutuhin gitu. Jadi kalau menambah berat badan itu baiknya kan otot ya. Jadi kan kita otot. Kalau otot tuh dia berasal dari protein. Jadi kalau misalkan mau seperti itu kita harus bentuk protein. Protein jangan sampai rendah atau kurang dari kebutuhan dia. Tapi kalau misalkan karbohidrat itu bisa cukup tapi atau rendah, tapi karbohidratnya kita biasanya ke karbohidrat kompleks ya. Jadi karbohidrat yang gimana tuh? Kan nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya mas. Nggak ngerti. Iya. Karbohidrat kompleks. Jadi kan ada karbohidrat kompleks sama karbohidrat sederhana. Kalau misalnya sederhana berarti dia kayak gula, kayak madu. Jadi dia langsung keserap tubuh. Nasi gitu ya. Nasi juga bisa. Nah, kalau nasi iya. Terus kemudian kalau karbohidrat, kalau karbohidrat kompleks itu, jadi dia masih ada seratnya. Jadi ketika kita asup itu karbohidratnya nggak langsung masuk. Jadi istilahnya masuknya slow down gitu ya, pelan-pelan. Gitu. Contoh makanannya apa Mbak? Kalau karbohidrat kompleks? Kentang. Kentang. Terus jagung kayak gitu. Terus ubi. Pohong. Pohong. Tapi masaknya kalau digoreng pun juga enggak apa-apa Mbak kalau pohong? Nggak apa-apa ya? Soalnya kan ada pohong keju gitu-gitu kan enggak apa-apa ya? Itu enak ya? Enak. Tapi kan karbohidratnya kan berkurang enggak sih Mbak kalau digoreng kayak gitu? Sebenarnya karbohidratnya nggak berkurang, cuma dia akan ketambahan. Ketambahan minyak ya. Bener. Apalagi kalau minyaknya nanti gorengnya gimana dulu nih, mau minyak bekas apa minyak baru? Tahun 2001 buat goreng gitu kan, tambah jamurnya juga kan. Tambah enak ya mas biasanya. Jangan dong. Jangan. Begitu ya Mbak. Kalau proteinnya dari mana Mbak? Daging ya pasti ya. Proteinnya kalau bisa protein yang dia dari hewani. Memang apapun sih, ikan, daging, ayam boleh, tapi kan masaknya juga harus masaknya dan juga diperhatikan ini mas lemaknya. Jadi kayak gaje gaje. Bener-bener. Daging ada gajinya gitu, enak ya mas ya. Iya makanya. Gitu itu kulitnya itu kulit crispy ya. Itu ya. Itu loh yang nggak bisa dipungkiri kalau mau diet, kalau mau itu ya kulit-kulitnya itu. Enak itu ya mas. Lalapan dimanapun itu wes kulit wes the best ya. Jadi kulit kan, jadi daging Mbak, daging terus ikan dan sebagainya. Terus cara masaknya gimana Mbak? Kalau misal kita goreng ikan itu, api-apinya itu ditentukan nggak sih Mbak? Dari berapa derajat? Waduh itu kayak chef ya kayaknya ya itu ya. Kan belajar masak saya. Belajar masak. Iya. Ditentukan enggak sih enggak, cuma mungkin lebih ke pengolahan aja. Jadi kalau misalkan seperti itu lebih baik memang kita mengurangi digoreng, yang apalagi gorengnya pakai yang digoreng pakai minyak banyak gitu. Nah itu kan penyerapannya dia semakin banyak kayak gitu. Nah mending kalau seperti itu kita bisa pakai dioseng-oseng ditumis dioseng ya, krengsengan gitu. Tumis dipanggang juga boleh. Di roast gitu ya. Roast, Toast apa roast? Bukan, beda ya. Iya beda ya. Beda Mas ya. Toast, roast ya gitulah pokoknya. Dipanggang gitu ya, di teknik panggang. Dipepes. Nah, itu dia akan lebih baik karena lemaknya nggak ada gitu kan. Lebih baik emang dikukus-kukusan gitu ya Mbak ya, tanpa ada goreng-gorengan gitu ya. Harusnya ya. Iya harusnya. Tapi biasanya itu enak gak sih gitu kan, tergantung. Macem gimana gitu. Hambar ya. Kebanyakan airnya jatuhnya. Iya. Tapi kalau masakan Jawa itu sepertinya enak mas tanpa digoreng. Iya Mbak. Diungkep. Betul. Nah itu. Ungkep terus kuah-kuah gitu kan enak juga sih sebenarnya ya. Nah seperti itu kan dia masakan simple yang nggak pakai minyak gitu kan. Tapi gini Mbak, seorang ahli gizi kayak sampean ini kalau masak itu memperhitungkan pergiziannya enggak sih? Waduh. Jujur atau sih tetap mas, ya?
saya manusia biasa. Oh gitu ya. Ali gizi juga manusia biasa, jadi Iya, hanya di depan biasa klien sih. aja. Astagfirullahaladzim. Enggak, ya. Ya pokoknya pengen digoreng Digoreng aja, gitu ya. kan. Yang penting adalah misalkan aku goreng itu aku pakai, ya diusahakan paling banter pakai minyak baru gitu loh. Oh, oke. Kalau dia udah berwarna yang kelam-kelam gitu, udah nggak aku jelantah pakai. itu. Jelantah. Tahu Samen tahu jelantah kan? Iya tahu Mas. Ya, jelantah itu yang dibuang aja ya, Iya. yang baru gitu ya. Jadi pada dasarnya ahli gizi itu hanyalah manusia biasa juga ya, begitu ya. Iya. Jadi masa itu juga ya Pengakuan seinginnya gizi. begitu ya. Dengerin tuh dosen kalian. Oke, sekarang apa ya? Di Malang ini kan banyak banget Mbak jajanan-jajanan tuh, kayak boba lah, terus ya singkong keju tadi, terus tus-tusan dan sebagainya. Oh, kita ada dessert box nih Mbak. Wow, apa ini? Ini apa nih? Yang dessert chimichurri. Ini kita dapat kiriman. Kalau kemarin tuh kita dapat minuman, sekarang ada nggak tahu nih dari mana kita dapat kiriman. Terima kasih dari Discuss Dessert gitu. Kalau kalian mau beli silahkan makan. Ini ada variannya, pasti ada di Instagramnya, ini Discuss Dessert. Karena saya nggak tahu nih, tiba-tiba ada nih kayak gini gitu. Mau yang mana Mbak? Ini boleh aja dimakan. Ini ya. Yang banyak. Rasa apa sih? Nggak tahu nih. Red velvet kali ya? Apa sih? Ya mungkin. Iya. Iya ini aja, oke. Oke. Terima kasih. Kalau Mas mau Anas. dimakan, nggak apa-apa Mbak. Nah, Oke. ngomongin tentang jajan-jajanan, ada catatan nih. Dear Hastara Group, terima kasih sudah menerima makanan dari kami. Dengan kakak sudah membantu UMKM seperti kami. Semoga suka makanan dari kami. From this Ciskut. Oh, Ciskut Dessert. Terima kasih Ciskut. Gila. Baru 4 video sudah ada kiriman-kiriman ini. Alhamdulillah. Enak aja Mas. Iya, habis ini kayaknya Seger. dapat kiriman sembako sih kayaknya. Kan anunya makanan kayak gitu. Iya. Ya itu. Nah, kita ngomongin lagi, Mbak. Jadi banyak banget nih makanan-makanan yang kayak gini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kira-kira bagus nggak sih, Mbak? Di Bagus tubuh apa maksudnya. nih? Bagus di tubuh. Iya, gizinya gimana sih? Kalau menurut pemandangan ahli gizi, Saman pernah makan apa aja sih? Ya Allah, maksudnya, Mas, masa aku maksudnya Gimana? jajanan-jajanan yang lagi hitsnya gini loh. Loh, kan Gitu. aku karena manusia biasa, Iya. jadi aku juga Makan udah semua lah makan ya. ya. Iya, gitu. Jadi boba ya aku makan, ya aku Boba, pernah gitu iya. kan. Terus kayak dessert seperti ini juga Iya. dia kan yo nggak dipungkiri Mas itu enak gitu Enak loh, banget dan ya. ini tuh menyenangkan gitu kan. Gitu. Makanan-makanan manis, makanan seperti ini itu makanan yang bikin good mood gitu kan. Gitu ya? Good Iya, mood, betul, nah kayak betul, gitu. betul, Tapi betul. nah kalau ngomongin gizinya, nah itu nanti beda lagi ya. Beda lagi ya? Kalau misalkan makanan-makanan seperti ini emang dia kebanyakan apa sih Mas, manis ya, dia Bisa manis sih. bisa manis atau gurih kali ya. Kalau Gurih. boba kan ngomongin makan Yang manis manis dulu nih lah, misalnya ya, ya. betul. Jadi kayak boba, kayak dessert, terus apa lagi ya? Kalau roti buah gitu-gitu ada lah pasti. Roti buah ada sih kata tuh. Yang manis-manis apa Mas? Roti buah itu Misalnya apa ya? roti buah itu jadi kayak roti krim terus ada buahnya Ada buah kayak di gitu. tengah gitu ya? Iya betul. Oh, oke. Itu Nanti enak sih. dikirim ke mbaknya Oh, ya, roti boleh. buah. Oke. Biar aku tahu Biar ya. nanti Samen langsung storyin ini gizinya Loh. berapa gitu ya gitu. Oke, boleh. Tunggu loh Mas. Iya. Mbak Atika. Roti buah ya. Ya gitu, Mbak. Jadi kita ngomongin yang manis-manis dulu Oke, ya. kalau manis ini pada dasarnya kan dia isinya coba kita breakdown kali ya Iya, oke. satu-satu. Mari kita breakdown. Yang apa nih? Aku juga. Iya, boleh enggak apa-apa. Oke. Oh, ini nama anunya Regal ya. Regal enggak sih? Regal ya, Mas ya? Karamel enggak? Oh, enggak tahu gitu. Kalau Ini, ini Mbak, apa? Itu red velvet. Velvet itu. kali ya. Kalau red Nah. velvet itu biasanya basicnya sih coklat. Iya, Mas ya? Red velvet ya? Iya, iya ada. Begitu. Strawberry gak sih Mas? Bukan, Mbak. Dia coklat ya? Iya kayaknya. Oh iya. Kalau boleh dicip enggak apa-apa. Enak banget.
kascut apa? Cuskat. Apa sih ini? Cuskat dessert enak banget. Ciskut dessert enak banget. Ya, Gimana kita breakdown dulu ya? Oh ya, katanya kita breakdown. Oke. Ya, oke. Rasanya gimana, Mas? Rasanya regalnya menarik sih. Ada regal. Ada regal. Terus susu kalau enggak salah. Susu terus tepung enggak sih? Roti ya, ada rotinya kan ini. Aku makan kali ya, Mas ya? Iya, makan, Mbak. Silakan. Ya, tepung enggak sih, Mbak? Kayak ini loh. Krim. Krim. Ada rotinya. Kalau di Jawa Susu. sih ini kan bubur sumsum ya. Astagfirullah. Tapi versi modern Masih gitu modern, kan. ada rasa-rasa ya. Iya, gampang. betul. Oke. Kalau bubur sumsum kan begitu doang. Gimana, Mbak? Nah, itu semua isinya apa ya, Mas? Manis apa? Roti dia karbo. Oh, karbo. Oke ya. Regal tadi Karbo juga. karbo. Terus roti ini krim itu dasarnya dari dasarnya apa, Mbak? Dari gula. Gula ya? Iya, gula. Gula mentega. Gula. Krim itu gula, Mbak. Gula. Iya, gula. Itu udah dari gula kan. Iya. Dia cuma dikasih warna, kasih rasa. Hah? Terus Apa, Mbak? Itu lah. ya gula. Nah, itu gula semua udah gula kan? Karbo, apalagi? Oh, karbo itu gula ya, benar. Susu. Sama ini paling perisa red Ada velvet. susu ya. Iya, susu. Ada boleh. susunya Protein. juga ada proteinnya. Oke. Oke. Tapi dari 4 ini karbo dan Susu. susu. Gitu. Proteinnya cuma satu. Protein ya cuma kan? satu. Nah, artinya apa? Berarti kan dia kandungan di sana kebanyakan adalah di karbo. Karbonya bikin gendut berarti ya. Istilahnya Bisa begitu kan? bisa jadi. Bisa Tapi kan jadi. tergantung kita. Makanya kita harus tahu konsumsinya. Kita mau konsumsinya seperti apa. Gitu ya. Oke. Kalau Jadi gini, oke, kalau kan jadi tabrakan kita ngomong ini. iya. Enak sih ini. Enak sih, Mbak, ya. Itu makanan seperti ini makanan yang emang dia good mood Iya, good mood. dan menyenangkan. Betul. Tetapi karena jika seperti ini artinya dia punya kandungan gula yang tinggi dengan kalori yang tinggi. Nah, seperti kalau itu. misal Mbak, kita makan ini terus akan kita seimbangkan gizinya itu hendaknya jadinya minumnya misal ataupun setelah makan ini ngapain gitu. Ya ngapain kayak atau minumnya kayak gitu, Mbak. Jadi kan kalau misalnya kita udah tahu nih kalau kita makanannya seberapa banyak dan ternyata karbohidratnya juga banyak, Betul. mungkin untuk makan selanjutnya kita bisa atur tuh. Oh, tadi aku udah karbohidrat sekian. Paling yang harus kita ketahui dulu adalah kita butuh berapa kalori sih kayak gitu. Oke. Udah dapat berapa kalori, terus kita makan. Makanan kita apa? Oh, kita makan hari ini kita makan tinggi karbohidrat misalkan. Karbohidrat, betul. Oh ya udah, berarti ntar malam karbohidrat yang jatahnya harusnya buat malam nih kira-kira seperti itu karena tinggi Iya. banget. Nah, kita Turunin. Oke. kurangin dulu, perbanyak serat. Serat. Misalkan atau nanti proteinnya kita tambahkan di sana seperti itu. Gitu ya. Jadi paling tidak sehari itu kita dapat sesuai dengan kebutuhan Porsi kita, Oke. dengan porsi kita seperti itu. Ya memang kan boba dan lain sebagainya juga enak, Iya. Mas. Kita mau menghindari ya, emang jujur susah gitu kan. Susah. Tapi ya kita sebijaknya kita aja sebagai customer, sebagai apa ya? Sebagai mengkonsumsi Iya. gitu kan ya. Kita harus penikmat kuliner Iya. gitu kan. Apalagi makanan-makanan hits gitu. Banyak sekarang ini. Banyak Iya. banget dengan berbagai rasa dan kenikmatannya kayak Hmm. gitu. Ya udah, kita harus bisa sebijak mungkin gimana Iya. cara kita buat ini bisa aku makan juga. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tuh. Udah set. Gitu ya. Tapi kalau Mbak mau makan di restoran begitu-gitu menganu gizinya enggak sih? Melihat gizi-gizinya gitu enggak ya? Mas kalau gizinya yo Kak Mas, kasih Enggak ya? mangan aku kok. Ya siapa tahu pilih-pilih. Aku sing ngene di waduh selantek Ini manganan. brokolinya kurang digoreng banyak. nih kayak gitu-gitu. Enggak ya? Enggak sih, lebih ini aja. Kalau aku kan kebetulan sekarang ya, kebetulan aku sekarang lagi diet untuk yang rendah karbo. Diet Mbak Samen. Bukan maksudnya ya diet. dengan pengaturan makan yang diet karbo dan diet yang karbonya nggak terlalu tinggi banget kayak gitu.
Berarti sampean ganti dengan kentang kayak gitu-gitu ya? Tadi. Oke. Enggak, ya bisa. tunggu. Terus Bisa kentang atau bisa aku pakai makanan lain, tapi porsinya itu nggak banyak gitu loh, Mas. Oke. Jadi tujuan aku adalah kalau aku ya, ketika aku makan itu tidak langsung bisa meningkatkan gula darah gitu. Jadi kan kalau kita makan tuh kan kita ningkatin tuh gula darah, langsung meningkat banget kayak. Betul. Pernah dengar orang sakit DM? Kolesterol. Enggak, DM. Apa itu DM? Diabetes. Oh. Sakit gula. DM direct message kalau saya. Iya. Salah ya? Salah. Sakit gula. Iya. Sakit gula itu kan biasanya kalau orang tahu nggak Mas? Kalau saya kadang-kadang kan aku nggak boleh makan manis-manis, nanti gula aku tinggi. Nah, saya ngomong kayak gitu kan. Nah, memang gulanya manis sama dia cepat meningkatkan gula darah kayak gitu. Nah, Saman lagi mengurangi itu. Gitu. Aku lagi mengurangi itu. Jadi ketika aku makan, aku mesti kasih nasiku dikit, tapi sayuranku yang banyak. Yang banyak. Jadi ketika misalkan atau aku makan mie goreng nih misalkan, kasih sayur. Tujuannya adalah biar nanti ketika masuk itu nggak langsung meningkatkan gula darah gitu. Itu sih cara apa ya, tips mungkin ya. Jadi jadi kita ketika makan kita juga kenyang, selain itu juga tujuannya baiknya biar dia tidak meningkatkan langsung gula darah. Gitu. Menarik. Bagi anak-anak kosan yang banyak minyak, stok minyak banyak. Jadi perbanyak juga stok sawi Anda begitu. Kalau perlu nanem dah gitu ya. Nah, bener. Nanem. Tapi yang paling mie itu emang sawi, Mbak ya? Yang kayaknya cocok sawi ya. Cambah gitu enggak ya? Kacang panjang itu enggak? Boleh sih Mas, sebenarnya tergantung ini ya. Mau apa asal bisa dimakan begitu ya. Kasih wortel juga bisa. Bisa sih. Sawi. Iya. Capcay gitu-gitu kan. Capcemi. Lah itu capcemi. Tami cuimi. Nah, gitu itu kan? bisa salah satu yang bisa dipesen ya. Oke, kalau makanan manis kan begitu, Mbak. Kalau makanan gurih gimana? Banyak tuh. Gurih. Apa itu Mas? Ya? Contohnya? Apa makaroni iya, kan makaroni. gitu kan enak, pedes sih. Suka pedes sih, Mbak, sama. Enggak terlalu ya? Enggak. Nah, gimana tuh, Mbak? Gurih-gurih kayak gitu-gitu. Makaroni ya? Iya, makaroni. Makaroni itu kan dia dari apa? Dari tepung. Dari tepung, benar. Iya, betul. Terus habis itu digoreng. Dadakan 500-an. Bukan. Tahu bulat. Nah, itu kan juga kan. Itu juga gorengan ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan makanan-makanan gurih kan biasanya identik dengan digoreng. Nah, kita lemak ya. Lemak memang di sana. Nah, tapi nanti kita selain lemak, kita tuh juga bisa kontrol ini sebenarnya makanan yang tinggi apa sih? Karbohidrat, protein, atau sama-sama tinggi lemak. Contoh makaroni. Makaroni kan dia karbo tuh. Betul. Tepung karbo ya. Tepung. Karbo sama lemak. Artinya berarti kita makan karbo sama makan ada lemaknya. Gitu. Tahu bulat. Digoreng. Dadakan 500-an. Itu ya ampun, itu setiap sore Mas ada di rumah. Oh gitu ya. Baunya itu dari gang itu sudah masuk begitu ya, merasuki otak ini. Nah, tahu itu sumber protein nabati. Dari tahunya ya. Terus ada digoreng. Udah berarti dia protein sama lemak. Terus mulai pinter nih aku. Waduh. Dimilih-milih nih Mas kalau makan. Mulai pinter nih, Terus apa lagi ya? Misalkan kulit crispy ya. Kulit crispy, betul. Kulit lemak. Digoreng lagi. Lemak lagi, ada tepung lagi, karbohidrat lagi gitu kan. Berarti semuanya itu rata-rata adalah tinggi lemak dan karbo. Betul. Sebenarnya kayak gitu. Sama sih ya. Ini juga tinggi karbo juga sebenarnya yang manis ya. Gitu. Kebanyakan memang camilan. Camilan kan tujuannya apa ya? Kalau kita makan mengenyangkan, selain mengenyangkan, menyenangkan. Nah, quote menyenangkan dan mengenyangkan. Cakep. Gitu kan, iya betul. Nah, tapi ternyata dari gizinya kebanyakan dia akan mengandung karbohidrat dan mengandung lemak. Jadi kalau misalnya kita mau menyenangkan diri sendiri dengan makanan, kita bisa cari makanan-makanan dia yang walaupun dia tinggi lemak, tapi juga misalnya makanannya bergizi gitu istilahnya. Jadi misalnya protein nih, ayam crispy. Kita bisa nyiasatinya adalah buat sendiri. Jadi minyaknya
dari kita sendiri. Kita udah baru, tahu nih gitu ya. Nah, baru. Iya. Nah, tahu nggak Mas kalau minyak itu mengandung kolesterol nggak sih? Iya. Ya lemak kan, Mbak? Iya, dia mengandung kolesterol nggak? Mengandung sih Iya. kalau menurutku. Ya enggak teman-teman. Iya, oke. Iya, Biasanya kan berarti ya. kalau ada ya iklan-iklan juga dia mengandung kolesterol. Iya. Tapi ternyata lemak itu tidak mengandung kolesterol. Dia minyak itu- kelapa sawit itu tidak mengandung kolesterol. Oh. Dia mengandung lemak aja. Lemak gitu. jenuh dan lemak tidak jenuh. Oh, gitu. Gitu. Nah, ketika digoreng berulang-ulang, makalah terbentuk lemak Kolesterol jahat itu. dan lemak kolesterol Oh, itu oke. gitu. Tapi Pantes ada minyak yang bisa diminum. Itu boleh. ada kan ya? Minyak yang bisa diminum itu. Nah, itu enggak Yes. apa-apa ya. Tapi jangan Itu tujuannya sering-sering buat apa sih gitu. sebenarnya buat minyak Iya, diminum nggak itu tahu nggak ada sih. rasanya loh Mas. Promosi Iya. gitu. Tapi kan kalau tujuannya gitu loh. Iya sih Iya. sebenarnya. Ngapain sih diminum begitu loh. Ada yang lebih enak Mas. Iya. Boba itu itu betul. Kayak gitu. Sekarang kita memasuki segmen tanya jawab di IG story saya. Tadi pagi saya sudah Mbak, sudah melayangkan question di berbagai netizen kayak Waduh. gitu. Netizen hasta Asta apa namanya biasa? Pengikutnya apa hasta namanya? podcast enggak tahu nih sekarang. Hasta masih belum. Penyebutannya apa biasanya buat Asta nih? Hasta aja. Oh, Asta aja. Hasta podcast kayak Oh, gitu. tahu. Kalau di Semapot ya Semapot. Oh, Sejatinya mangan atau podcastan gitu. Oke, sambil makan Mbak, kita akan membacakan pertanyaan yang dari netizen. Tidak usah disebut namanya sih kayaknya ya. Ini boleh. Micin itu sebahaya apa sih Mbak? Micin. Enak ya Mas, Enak generasi banget micin. Mbak, iya. Kalau tidak ada micin tuh kayak gimana gitu, kayak kurang gitu rasanya. Hambar terasa. Apa sih hampa ya itu Hampa. ya, bahasa hambar terasa. Hambar terasa. Bener loh hambar terasa ya tapi. Iya. Ya jadi kalau misalkan micin itu sebenarnya banyak orang yang bilang dia tidak bagus ya untuk kesehatan. Ya memang tapi sampai saat ini belum ada penelitian yang bahwa konsumsi micin itu bisa sampai kondisi yang misalkan Kritis, bikin cacat atau dan sebagainya gitu. Memang kita belum menemukan itu. Jadi pada baiknya jika kita mau konsumsi micin itu istilahnya tidak terlalu banyak gitu. Oke. Atau saya nggak bisa mengatakan ini aman atau tidak aman gitu, karena memang penelitian juga belum bisa membuktikan Iya, gitu ya. betul. Tapi yang saya tahu adalah ketika kita kasih micin, konsumsi makanan itu pasti akan meningkat. Jadi misalnya kita kasih nih ada makanan A dan B, satu nggak pakai micin, satu pakai micin ya. Dengan bumbu yang sama ya, dengan semuanya yang sama kecuali micinnya tadi ya. Pasti akan ada perbedaan asupan makan. Pasti yang banyak yang micin karena dia akan ngerasa Lebih enak. umaminya dapat Oke. gitu. Micin itu bukannya merek ya? Bukan ya? Micin Itu itu apa ya? MSG. Micin itu apa ya? Mungkin itu dulu merek dulu ya? Apa Iya, gimana sih? kayaknya sih ya. Nah, lanjut Mbak. Intermezzo. Iya. Nah, itu kan itu jadi kalau misalnya kan mau konsumsi seperti itu mungkin kita bijak aja gitu. Kalau misalkan kalau dari luar mesti kita nggak bakal lepas dari micin, tapi kalau kita masak dari rumah, kita bisa memberikan pengurangan lah Ya, di sana. micinnya Kita bisa pakai dibatasi dan sebagainya gitu ya. terus kita bisa mungkin nggak pakai micin aja, kita pakai bumbu-bumbu yang lain. bumbu sendiri, atau mungkin kita bikin kaldu ayam sendiri yang dia bisa bikin gurih makanan. Oke, jadi sebahaya apa kita belum bisa memastikan gitu. Mbaknya maksudnya, bukan Saya. kita. Nanti saya Dian. Lanjut. Apa diet yang baik ditentukan dengan somatotype? Terus protein yang sangat baik untuk vegan itu apa? Sebenarnya ada dua, Mbak. Banyak banget yang DM tentang vegan sih sebenarnya. Vegan dalam pandangan ahli gizi dan sebagainya kayak gitu. Oke, kita jawab yang satu tadi, yaitu diet itu ditentukan dari somatotype nggak sih? Jadi somatotype itu bentuk tubuh enggak sih, Mbak? Betul ya? Iya. Ya gitu ya. Terus? Iya, dia tentang bentuk tubuh. Jadi kalau misalkan bentuk tubuh tuh maksudnya lebih ke dietnya itu lebih pada komposisi tubuh sih ya. Oh gitu. Jadi
kepada bentuk tubuhnya bisa diukur dari dietnya. berat badan, berat badannya. tinggi badan, usia dia, jenis kelamin, itu yang harus kita perhatikan. Itu untuk memenuhi kalorinya. Oke. Nah, kalau misalkan Berarti tidak ditentukan gitu ya. Semiotip. Apa somatotip tadi ya? Ya, bentuk tubuh itu kan berat badan juga, Mas. Oh, Tinggi iya. badan juga ya. Jadi mungkin bisa dari situ kita menentukan bagaimana sih dietnya untuk dia. Oke. Dan mungkin spesifik lagi dia kondisi tubuhnya sedang seperti apa sih gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada pemeriksaan lab juga bisa nih, misalkan kolesterolnya gimana, asam uratnya gimana. Nah, dari situ kita bisa sebagai dasar untuk diet dia, pola makan dia kedepannya harus seperti apa. Oke. Begitu ya, Farah ya. Namanya Farah Mbak di sini, Mbak. Oh, parah. Terus kalau vegan, Mbak. Vegan dalam pandangan ahli gizi ataupun satunya lagi adalah protein yang baik untuk vegan. Oke. Begitu. Protein. Bisa menjawab enggak? Tidak. Next nih kalau enggak. Bisa dong. Ayo bisa yuk. Ayo. Mas Anas ya. Nakal. Iya. Jadi saya tahu aja. Oke. Jadi kalau misalkan vegan untuk itu kalau misalnya protein kan pilihannya juga bisanya dari tumbuhan ya, dari kacang-kacangan, dari tahu tempe, polo misalkan pendem seperti itu. ya gitu ya. Polo pendem nggak ada itunya, Mas. Nggak ada apanya. Nggak ada proteinnya. Tapi karbohidrat kan? Iya, Betul. Benar Mulai pintar sekali. nih, mulai pintar nih. Oke, terus Mbak? Jadi kalau misalnya kacang-kacangan misalnya apa sih sekarang edamame ya. Nah, Oh, itu edamame. edamame, tahu, tempe, itu yang oke juga bisa untuk mereka seperti itu. Tapi vegannya kan bisa tuh kalau ada vegan apa ya yang pakai telur tuh juga tuh loh. Dia masih konsumsi telur, dia masih konsumsi susu. Iya. Nah, alangkah baiknya jika mereka vegan seperti itu, tambahin aja susu sama telurnya karena Oke. di sisi lain untuk protein yang bagus itu memang lebih ke protein hewani sejujurnya kayak Oke. gitu. Jadi kalau vegan di dalam pandangan ahli gizi itu baik nggak sih, Mbak? Tergantung tujuannya sih sebenarnya. Tergantung Bener tujuannya ya? apa dan ada baik dan buruknya. Oke. Jadi kita bisa kalau misalkan vegan itu untuk metabolisme ya, karena dia banyak mengandung serat, dia banyak mengandung mineral dan vitamin dari sayuran dan dari buah-buahannya juga. Itu oke, buat kita oke. Tapi di sisi lain, vegan itu juga ada kekurangannya, Mas. Oke. Jadi waktu pernah tahu anemia ya? Iya. Anemia. Betul. Anemianya itu kan yang sering pusing dan lain sebagainya. Bisa jadi dia kena itu karena apa? Dia kekurangan zat besi. Oke. Zat besi itu banyakan di lauk hewani. Kalau di proteinnya dia kalau di nabati dia dikit dan penyerapannya tuh kurang, nggak sebagus seperti penyerapan di lauk hewani seperti gitu ya. itu. Oke, Jadi oke. nanti memang ketika vegan, jadi yang perlu diperhatikan nih asupan dari zat besi terutama. Siap. Kayak gitu. Gitu Zat besi ya, itu ada di teman-teman. mana? Zat besi itu ada di bayam ya. Bayam, ya, kayak popeye gitu. kan? Ya, popeye. Jadi bisa kuat kayak gitu. Oke, itu ya Nugroho Darmo begitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ini banyak banget nih. Kalau perhitungan kalori per hari tergantung tubuhnya juga. Tergantung Oke. tubuhnya juga dan juga bisa mungkin pakai aplikasi ya, mungkin yang sekarang ada gitu. Atau misalkan pengen tahu juga bisa langsung konsultasi sama ahli gizinya sih. Bisa langsung konsultasi di Dietitian. yourdietitian.id. Iya, Ya, bener. ya. .id. Nanti bisa ditayangin sih ya di sini. Terus ada pertanyaan lagi dari Garin Ekstrada. Pengen diet tapi tak mau berhenti makan, gimana caranya? Tip and trick. Tadi udah dibahas sih sebenarnya. Ya. Jadi harus diseimbangkan. Kalau makannya beginian, jadi nanti diseimbangkan Nah, gitu, gitu ya. Mas, udah pinter. Aku 1000 deh buat grogi Mas sih. Anas. Terus Tapi kalau misalkan makan kayak gitu tuh enak loh. Maksudnya tetap bisa makan banyak, tetap bisa makan terus gitu. makan gimana Mbak maksudnya? Ini kan dia pengennya makan terus tuh, tapi makannya yang dirubah. Jadi misalkan makan banyak buah, jadi yang dicambilin tuh buah atau sayur-sayuran gitu-gitu. Iya. Tapi memang kalau misalnya kita banyak makan sayur dan buah-buahan itu akan lebih
akan terasa lapar, Iya. cepat lapar gitu loh, cepat kenyang, Iya. kenyang memang, tapi setelah 2 jam mungkin Lapar. akan lapar. Nah nanti kalau seperti itu kita bisa nyambil lagi kan, Gitu. tapi bentuknya beda, jangan yang manis-manis atau jangan yang snack yang tinggi gula gitu kan. oke. Kita bisa rubah misalkan ke buah-buahan atau sayur-sayur yang aja. rendah gula-gulanya begitu kan ya. Oke. Terus udah sih makanan yang baik untuk diet juga sudah. Terus apa lagi ya? Nah, ini mengingatkan tadi masalah diet bahwasanya makan buah-buah gitu. Ini ada pertanyaan nih, Mbak. Kenapa rata-rata bahan makanan sehat itu mahal-mahal? Begitu. Ya, Bener ya, nggak sih? mahal ya? Iya, Mbak. Soalnya buah itu ya mahal sih. Mahal. Heeh. Sama aja sih sebenarnya. Kali ini pun juga mahal sih. Iya enggak sih? Ini berapa sih Berapa sih? harganya? Iya begitu. Iya gimana, Mbak? Jadi kenapa mahal-mahal begitu? Iya, biasanya kita kalau ngomong diet mesti langsung ke bahan makanan apa sih contohnya Organik kayak gitu ya? Organik, kalau enggak dari luar negeri biasanya. Contoh kayak gandum, Beras beras merah ada ya tapi di Indonesia Ada, kayaknya. itu ada. Terus apa lagi ya? Kalau Gandum, ikan oat gitu deh. nah itu. Terus sebenarnya bisa loh pakai makanan dari lokal Indonesia aja gitu. Iya. Dan itu murah. Contohnya nasi merah tadi. Nasi merah. Beras merah ya? Beras Iya, merah. beras merah. Beras merah dulu ya Pak. Oke. Beras merah itu kan Emang kandungannya gimana, Mbak? Maksudnya kandungan dari beras merah sama beras putih itu bedanya. bedanya gimana? Kalau misalkan dari warna tuh, kita bisa lihat kan. Jadi warna putih ada sama warna merah. Iya. Nah, warna merahnya itu dia udah mengandung banyak antioksidan kayak gitu. gitu. Jadi yang biasanya makanan yang dia warna-warna alami, dia tuh biasanya punya antioksidan di situ. Itu ya satu. Oke. Terus kemudian nasi merah tuh juga tinggi serat. Oh, Nah, iya, jadi siap, kalau siap. misalkan biasanya kalau ngomong nasi merah kan mau diet nih. Ya udah nasi merah aja gitu kan Gitu. biasanya. Nah, kenapa? Karena memang dia tinggi serat, terus nanti bisa untuk lebih kenyang makannya. Oh, gitu. Jadi walaupun dikit kita udah ngerasa Mengenyangkan kenyang gitu ya. Oh, gitu. oke, Tapi oke, kalau oke. dari rasa kayaknya itu ya. Rasanya ya hambar sih. Iya nggak Hambar sih? ya. Emang kurang disukai, tapi ya karena itu juga seratnya tinggi di situ Iya. sih kayak gitu. Tapi emang orang-orang diet itu emang makan yang tidak pernah disukai orang-orang kayak gitu. Kayak nasi merah, beras merah kayak gitu. Terus sayur-sayur yang hambar kayak gitu kan. Ya Allah, tapi ya nggak boleh, ya nggak hambar-hambar banget sebenarnya. Iya sih, sebenarnya. Kita bisa ngasih Bisa rasa iya. gitu loh. Terus kemudian kalau misalkan kita gandum ya, kita bisa ganti umbi deh. Umbi itu murah banget loh. Iya. Kita berapa ya? Kecuali umbi Cilembu sih. Oh iya, itu beda lagi. Agak mahal sih itu. Tapi Tapi bandingkan beras merah, bandingkan gandum, iya. coba. Umbi sih ya. Umbi, terus singkong, singkong, pohon kentang lah, itu kan ya murah-murah gitu loh dibandingkan misalnya gandum. Iya. Nah, itu. Kalau selada itu emang pengganti nasi ya, Mbak? Bener nggak sih? Ya Mas itu dari mana ya? Enggak ya? Selada itu apa Mas? Coba. Selada ya buat lalapan. Oh salah apa? Sayur ya itu Iya, Mas. sayur. Enggak Soalnya lah. aku makan itu kenyang kan? Kenyang, iya. Oh iya? Iya. Oh, oke. Makan seberapa banyak ya kayak gitu? Kayaknya makan sekuintal sih. Bukan mengganti ya memang dia kenyang, tapi kenyangnya Iya. beda dari serat ya. Oh berarti iya sih bukan pengganti nasi tapi cuma bisa mengenyangkan Bisa begitu. mengenyangkan Oh, tapi iya. bukan mengganti nasi. Betul, bener. Betul ya. Mas Anas pinter ya sekarang udah. Aduh aku tuh S1 ahli gizi, Mbak. Waduh. Di mana Mas? Di sini tadi udah 22 Langsung ya, SKS ini. SKS, iya. Iya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih sebenarnya. Kalau makan mie itu di kos-kosan ya itu tadi Campur pakai. Tapi hendaknya jangan sering-sering begitu ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita masak sendiri sebenarnya maksud saya adalah kalorinya terus natriumnya itu kan dia lebih bisa terkontrol Iya, gitu loh bisa Mas dikontrol dibandingkan sendiri, dengan gitu. mie Oke. instan gitu. Kalau makan ini, Mbak, aku kan sebenarnya aku ini kan makan tahu penyuka tahu gitu, Mbak. Enggak apa-apa ya itu. Maksudnya walaupun kita makan tahu sering-sering gitu enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan lebih baik kalau makan seimbang itu kita beragam. Beragam. Jadi apa aja. Maksudnya tahu seminggu terus itu kan nanti gak dapet
Iya protein sih. yang lain. Iya gitu. betul. Tapi emang enak banget tahu itu. Diapain sih Mas? Digoreng. Semuanya sih Mbak, aku makan. Jadi tahu. Dari kecil sih kayak gitu. Jadi curhat kan jadinya. Nanti aja kita curhatnya, Oh oke? iya, Nah, konsul. begitu aja sih. Mungkin apa ya? Buat anak teman-teman kos-kosan begitu ada wejangan enggak dari sampean, Mbak? Jangan masak mie sembarangan kayak gitu-gitu dah. Kalau misalkan mau cari makanan yang menyenangkan tuh banyak. Oke. Tapi untuk yang menyehatkan, kamu harus tahu kamu siapa. Gitu. Waduh. Oke. Kamu tubuhmu gimana Tubuhmu gitu ya? gimana gitu kan, bentuk untuk keperluan tubuhmu gimana gitu. Iya, oke. Itu ya. Ada lagi? Udah sih itu aja. Kalau buat jajanan-jajanan Malang gitu, enggak ya? Ada wejangan enggak ya? Untuk konsumsi itu? Iya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kita mau untuk sesekali pengen seneng gitu kan. Boleh, silahkan konsumsi yang boba dan lain sebagainya yang lagi hits, makanan-makanan Malang terutama. Oke. Misalkan yang enak-enak itu, silakan, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu nih, kita bisa bijak makan apa sih setelah ini, setelah ini aku harus ngapain gitu. Gitu Diseimbangkan, ya. jadi Oke. seragam. Jadi jangan terus-terusan mengkonsumsi makanan yang menyenangkan tapi gizinya kurang. Kayak Oke. gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya. Oh, satu lagi, Mbak. Karena saya suka pedes, ada enggak wejangan-wejangan buat saya karena suka pedes itu? Saya ini punya emah, Mbak. Terus saya itu suka pedes kayak gitu. Kalau enggak pedes itu tidak makan, begitu loh. Kurang Di ya, dalam kurang sambel, handal ya? di dalam sambel itu ada gizinya juga sih, Mbak. Enggak Ada ya? loh, ya? ada. Sambal ya, ngomongin Iya, sambal. Ada. Cabe dan sebagainya. Cabe gitu itu ada vitamin C-nya. Oke. Terus kemudian mau sambal apa nih? Kalau misalkan biasa sambal apa sih Mas? Ada teri gitu kah? Sambal teri sambel apa? sambel biasa sih, sambel tomat kayak Sambal gitu. tomat. Nah, tomat juga dia Sambal bagus. Dia ada antioksidannya juga. Terus kemudian di bawang juga ada antioksidan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Itu Nggak bagus apa-apa ya? juga, mengandung tinggi. Kita bisa ngomong dia tinggi antioksidan dan juga vitamin C juga ada di sana. Oke. Nah, gitu. Cuma dari rasa pedasnya itu tubuh bisa sesuai nggak nih sama Iya, kita. oke. Nah, tinggal di situnya aja, tinggal main mau pedas apa enggak. Iya, udah. benar, Mau benar. banyak atau enggak gitu. Benar. Itu aja level Walaupun- kepedesannya ya kali iya, ya. walaupun saya punya emah gitu kan enggak apa-apa makan pedas kayak gitu ya. Tergantung tubuhnya maksudnya. Iya kan? Iya dah, Ya, tapi kalau kumat jangan Mas. jangan ya, benar. Itu jangan buat saya. Terima kasih Mbak Laras telah datang di podcast kita. Nanti kalau teman-teman mau konsultasi yang di situ ya, nanti kita cantumin di Ask Your Destination askyourdetation.id kayak gitu. Nanti kita Buku cantum. boleh nggak sih Mbak? Boleh. Oh iya, satu lagi Mbak Sekar ini, Mbak Laras. Boleh Larasati Sekar nama aku. Oh iya. Semoga Sekar Mbak juga boleh. Laras. Nama penanya siapa? Larasati Sekar. Larasati Sekar. Mbak Larasati Sekar ini menulis sebuah buku gitu. Atau gimana? Klarifikasi dong. Oh iya, jadi sebenarnya kemarin Iya, gimana, Mbak? ekspresiku ya Allah. Jadi kemarin itu memang enggak sih. Jadi kemarin kita sama temen aku, partner aku ngebuat di buku itu emang dibuat oleh FKIK UIN kayak gitu. Oke. Berjudul Covidpedia. Nah, salah satu chapternya aku nulis di situ tentang gizi untuk COVID. Bagi Oke. pasien COVID. kayak Menarik sih gitu. itu. Jadi bisa diunduh kok ada bentuknya PDF-nya ya, online juga bentuknya bisa nanti ke websitenya FKIK juga. FKIK, oke. Nah, di situ juga selain itu juga saya kan ini nih Dosen. bergerak di bukan. dosen juga, Oh, iya, terus terus? suka untuk buku-buku gizi. Nah, itu kami juga bisa menyediakan gitu, gitu. atau misalkan ada yang butuh tentang buku gizi bisa konsultasi dan juga menyediakan mau buku apa nih yang dibutuhin Oke. seperti itu. Nah, nanti bisa di promo nih Konsultasikan. ke Nggak aku kalau di Instagram tuh ada NS Media Gizi. NS Media Gizi. uh. Tak catat ya. Oke, boleh. Soalnya saya ini kurang gizi kayaknya. Oh gitu. Ya udah, nanti coba cari bukunya dulu Mas. NS Gizi. Media Gizi. Media Gizi.
Oh ini ns_media gizi, betul ya? Ya Ini benar, ya di Oke. situ. Ini teman-teman, kelihatan mas ya? Oke. Agak merah sih dia. Iya, Ini tanpa pewarna ini. Jadi kayak beras merah tadi ya. Alami. Jadi harus merah gini dia ya. Oke, ada lagi mbak? Udah itu aja. Itu aja ya. Bisa pesan buku-buku yang kalian mau tentang gizi begitu ya. Betul. Bener banget. Nanti di ini NS ini bisa disediakan pre-order biasanya atau gimana? Ya bisa pre-order sih ya? biasanya. Oke, terima kasih teman-teman karena di sini sudah gerah banget, sudah sumuk banget. Itu tentang gizi-gizi buat teman-teman anak kos dan Malang umumnya kayak gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Sekar Larasati Sekar telah datang di sini. Oke. Ternyata tadi Mbak Ina juga tidak salam balik ke sampean Oh gitu. iya, nggak apa-apa. Emang korek itu dia. Aduh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode ini. Selamat makan dan sampai jumpa. Dadah.